Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Silvanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun saudara menyaksikan segmen renungan singkat Kerinduanku ini. Saya percaya, bukan kebetulan saudara menyaksikan segmen Kerinduanku, karena saya percaya Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, yang menyiapkan saudara, yang memanggil saudara untuk datang masuk dalam hadiratnya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman. Terlebih dahulu kami mau menyembah, kami mau mengagungkan, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat memberkati jemaat-Mu yang hadir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bawa hatimu, bawa hidupmu, bawa segenap keberadaanmu kepada Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya Tuhan kami kan terbang bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa kami. Mari bawa hatimu, bawa penyembahanmu sama Tuhan pada pagi hari ini. Melewati badai hidup, melewati tantangan hidup ini.
terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu, Bapa. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebuah lagu yang indah, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa tantangan boleh ada, rintangan boleh ada, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang meminta penyertaan Tuhan, tantangan hanya dijadikan oleh Allah sebagai mengangkat saudara dan saya. Badai kehidupan hanya dijadikan oleh Allah untuk terbang tinggi bersama dengan Dia. Hari ini tema khotbah kita adalah berkat di balik bencana. Ya, berkat di balik bencana. Sebuah ayat yang terkenal dalam Roma 8 ayat ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita adalah saudara dan saya, dan diikuti dengan kalimat kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja, bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Dari dulu sampai sekarang Allah turut bekerja. Di kegagalanmu Dia bekerja, di masalahmu Dia bekerja, bahkan di air matamu hari ini Dia bekerja. Dari setiap perbuatan manusia, perbuatan orang kepada saudara, semua perkataan orang kepada saudara, Allah turut bekerja. Dalam keadaan berhasil Dia bekerja, dalam keadaan sebuah kegagalan Dia bekerja, bahkan dalam lembah kekelaman Dia juga bekerja. Bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Alkitab mengatakan untuk saudara dan saya yang mengasihi Dia. Saya teringat sebuah kisah, seorang raja dengan abdinya yang setia berburu di sebuah hutan. Dalam sebuah perburuan, raja ini mengejar sebuah binatang atau seekor binatang, dan singkat cerita ketika menembak binatang tersebut, raja jatuh dan mengakibatkan tangannya patah. Dan karena pada masa itu kecanggihan kedokteran belum seperti sekarang, tangannya harus diamputasi, tangannya harus dipotong karena mengalami pembengkakan, mengalami pembusukan, dan dipotonglah. Dan ketika tangannya dipotong, abdi yang setia berkata, "Tuanku raja, puji Tuhan, raja cuma jatuh, tangannya cuma dipotong. Tuhan baik." Dan karena marah, karena tersinggung, raja tersebut berkata kepada abdi setianya, dilempar abdi setia kepada penjara, dan raja itu tersinggung, kecewa. Karena dikatakan, kok bisa-bisanya sih? Karena tangan saya patah, tangan saya dipotong, bilang Tuhan baik. Kok bisa-bisanya sih Tuhan itu baik dan Tuhan bekerja? Dan singkat cerita, tanpa abdi setia, raja tersebut pergi berburu ke hutan seorang diri. Dan karena seorang diri, raja tersebut tersesat dan jatuhlah ke tangan sebuah suku primitif yang masih makan manusia, alias kanibal. Ketika raja ini tertangkap, dia menangis, dia minta tolong. Dan ketika hendak dipotong atau disembelih untuk dibunuh, untuk dimakan oleh suku primitif tersebut, dan ketika diketemukan bahwa tangannya yang patah itu, tangannya yang dipotong itu, membuat suku primitif mengatakan, oh, orang ini gak layak untuk dimakan karena cacat. Orang ini gak layak untuk dibunuh karena tangannya tidak lengkap. Dan jadilah raja tersebut dibebaskan oleh suku primitif tersebut. Dengan perasaan syukur, dengan perasaan bangga, bahagia, raja tersebut pergi kembali ke istananya dan langsung ke penjara, tempat di mana abdi setianya di penjara. Dan berkata kepada abdi setianya, "Abdi setiaku, maafkan aku. Aku telah memenjarakan engkau karena perkataanmu yang mengandung kebenaran. Sekarang aku tahu bahwa betul, puji Tuhan, tanganku jatuh dan dipotong. Karena kalau tanganku tidak jatuh dan tidak dipotong, aku akan dimakan oleh suku primitif tersebut. Maafkan saya ya, karena kesombongan saya kamu dipenjara." Dan jawaban dari abdi setia tersebut sangat menarik. Dikatakan, "Oh, puji Tuhan, Tuanku Raja. Saya dipenjara juga karena Tuhan. Saya mengucap syukur saya dipenjara." Dan abdi raja tersebut mengatakan, "Karena Tuhan mengizinkan saya dipenjara." Raja kaget. Raja berkata, "Mengapa engkau berkata demikian?
Bukankah engkau marah kamu saya penjara? Oh tidak. Mendengar cerita raja, saya sadar kalau saya tidak dipenjara, saya akan menemani raja ke hutan. Dan karena raja tangannya patah dan dipotong, saya lengkap, maka raja bebas, saya yang akan dipotong oleh mereka. Saya mengucap syukur Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Mendengar cerita ini kita menyadari bahwa hari ini mungkin kita nggak ngerti. Hari ini mungkin kita nggak memahami mengapa kita dipecat dari kantor. Mengapa dalam percintaan mungkin kita gagal. Mengapa ada sakit penyakit. Mengapa ada masalah. Tapi sebagai hamba Tuhan, dalam segmen kerinduanku saya mau bilang sama saudara, selalu ada maksud Tuhan di balik bencana. Selalu ada berkat di balik masalah. Jangan putus asa, apalagi jangan buru-buru salahin Tuhan. Jangan buru-buru marah sama Tuhan, karena mungkin hari ini Tuhan sedang menyelamatkanmu. Dia patahkan hatimu untuk menyelamatkan engkau dari orang yang salah. Dia gagalkan rencanamu untuk engkau tidak dipermalukan. Bahkan mungkin dia bikin usahamu tidak berhasil agar engkau tidak menjauh dari dia. Hari ini mengucap syukurlah, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa Allah bekerja dalam setiap momen kehidupan kita. Dan percaya badai, masalah kehidupan, tantangan, rintangan bagi orang percaya adalah cara Tuhan untuk menunjukkan Dia Tuhan, Dia berkuasa. Badai, masalah, tantangan adalah cara Tuhan untuk mengangkat, mempromosikan kita. Ketika engkau menghadapi badai, menghadapi tantangan, menghadapi masa yang tidak menyenangkan, cepat-cepat bilang puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena artinya Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Tulis komentar di bawah sini, apa saja yang Tuhan buat melalui bencana justru mendatangkan kebaikan. Melalui masalah justru mendatangkan mukjizat. Bahkan melalui penolakan, melalui pemecatan, justru ada banyak pintu-pintu baru yang dibukakan oleh Allah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bagikan kabar baik ini, berkat di balik bencana sebanyak mungkin. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tetapi orang-orang di luar sana juga diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama angkat tanganmu, sama-sama datang sama Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia.